Hai, selamat datang di awal cerita. Pada video kali ini kita akan bahas alur cerita film yang berjudul The Seasoning House tahun 2012. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta keluarga besar kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go! Diawali dengan seorang gadis bernama Angel yang diberitahu oleh ibunya untuk segera bersembunyi. Namun sayang persembunyiannya diketahui oleh kelompok militer. Ia pun dibawa keluar rumah di mana di luar sedang terjadi peperangan, di mana semua pria dibunuh sementara semua gadis dibawa oleh mereka. Dan Angel harus melihat kematian ibunya karena tertembak. Setelah itu, Angel dan para gadis lainnya dibawa ke sebuah tempat surga duniawi, di mana mereka dipaksa untuk bekerja melayani para tamu Victor yang merupakan pemilik tempat itu. Victor menjamin keamanan dan keselamatan para gadis dari peperangan yang terjadi. Dan sebagai imbalannya, mereka harus bekerja untuknya melayani para tamu yang datang. Selain itu, Victor juga memperingati mereka untuk jangan coba-coba melarikan diri atau meminta tolong pada tamunya. Kalau mereka tetap nekat melakukan hal itu, maka mereka akan bernasib seperti gadis yang Victor jadikan sebagai contoh. Lalu para gadis pun dibawa ke kamarnya masing-masing, kecuali Angel seorang diri. Yang ternyata Victor menjadikan Angel sebagai asistennya untuk mengelola bisnisnya. Angel diberi tugas merias para gadis ketika ada tamu yang datang dan membutuhkan pelayanan ekstra, serta membersihkan para gadis ketika para tamunya sudah selesai melakukan... sudahlah. Di mana para gadis ketika sedang melakukan tugasnya dalam kondisi tangan terikat serta dibius. Bahkan mereka juga kerap mendapat perlakuan kejam yang membuat para gadis tewas mengenaskan. Hingga suatu hari Angel merias seorang gadis yang bernama Vanya. Vanya yang sadar kalau Angel merupakan gadis yang bisu, mengajak Angel berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Di mana hal itu membuat Angel seketika teringat dengan mendiang sang ibu. Lalu setelah Vanya selesai melakukan tugasnya, Angel segera pergi menemui Vanya untuk membersihkannya. Angel sebenarnya kasihan kepada mereka, namun dirinya juga tidak dapat berbuat apapun. Karena mereka semua termasuk Angel terkurung di sana tidak dapat pergi kemana-mana. Perbedaannya Angel hanya bertugas dan menjadi surga duniawi pribadinya Victor. Look after me. Sementara Vanya mulai mendekati dirinya dengan Angel berkat kemampuannya yang dapat berbahasa isyarat. Dan hal itu membuat Angel setiap malamnya ke kamar Vanya melalui ventilasi udara yang terhubung ke sana. Banyak hal yang mereka lakukan seperti berbagi makanan dan saling menceritakan dirinya masing-masing. Selain itu, Angel memanfaatkan lantai yang terbuat dari kayu untuk mengetahui kalau ada seseorang yang datang. Sehingga dirinya dapat segera bersembunyi di dalam ventilasi udara. She'll find me one day. Keesokan harinya, Angel merias Vanya yang kedatangan tamu, lalu memantaunya melalui ventilasi udara. Setelah itu, Angel menemui Vanya yang terluka cukup parah dan membuat Victor memanggil seorang dokter bernama Andrew untuk memeriksa keadaan Vanya. Andrew menyarankan Victor untuk menjaga kesehatan para gadisnya, namun Victor tidak mempedulikannya dan meminta Andrew segera pergi kalau sudah selesai memeriksanya. Sepertinya, Vanya tersiksa lahir dan batinnya berada di sana. Vanya meminta pertolongan kepada Angel untuk membawa dirinya keluar dari tempat itu, namun apa daya Angel sendiri tidak dapat keluar dari sana. Angel hanya memberikan kalung keberuntungannya, pemberian dari sang ibu kepada Vanya. Dan Angel terpaksa merias kembali Vanya karena Victor kedatangan tamu yang lain. Yang ternyata, yang datang adalah kelompok militer yang telah membawa Angel ke tempat itu. Dia adalah Goran bersama adiknya bernama Joseph serta temannya yaitu Radovan, Marco, dan Ivan. Hal itu membuat Angel yang melihat mereka teringat kembali saat mereka menewaskan ibunya.
Goran dan Victor berbicara di ruangan Victor, sementara yang lainnya bersenang-senang. Melihat Ivan memasuki kamar Vanya, Angel bergegas pergi ke kamarnya, mengambil senjata tajam dan mengawasinya dari ventilasi udara. Sedangkan Victor dan Goran membicarakan mengenai bisnis mereka saat ini, di mana bisnis mereka mulai tercium dan masuk ke dalam pengawasan otoritas setempat. Goran ingin lepas tangan dan minta Victor untuk bertanggung jawab atas perbuatannya selama ini. Victor pun diusir keluar dari ruangan dan nampaknya Victor merasa telah dikhianati oleh Goran. Sedangkan Angel yang melihat Vanya mendapat perlakuan kasar hingga tewas, akhirnya mengambil tindakan dengan keluar dari ventilasi kemudian menyerang Ivan. Di sana Angel mengambil kembali kalung keberuntungannya, lalu melanjutkan menyerang Ivan hingga tewas. Teriakan Ivan membuat Goran dan yang lainnya datang ke kamar untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Beruntung ketika Goran berhasil mendobrak pintunya, Angel sudah kabur melalui ventilasi udara dan mereka menemukan Ivan serta Vanya telah tewas. Goran pun memanggil Victor dan bertanya siapa yang melakukan semua ini. Namun Victor mengaku tidak mengetahuinya disusul dengan Goran mendengar suara dari ventilasi udara. Yang tak lama, Goran menyadari keberadaan Angel yang tidak terlihat batang hidungnya. Lantas Goran menyuruh anak buahnya mencari Angel karena yakin pelakunya adalah Angel. Sementara Angel yang terjebak di dalam ventilasi udara mencari jalan untuk keluar dari sana, namun sayang Angel keluar di ventilasi yang terdapat Goran dan Victor yang sedang berbicara. Angel pun masuk kembali ke dalam dan keluar di ventilasi yang sudah ditungguin oleh anak buahnya Victor. Di sana Angel berhasil tertangkap yang untungnya Angel menyimpan suntikan yang terdapat obat bius. Goran yang mendengar kegaduhan segera menghampiri sumber suara dan menarik kaki Angel yang ingin kabur ke dalam ventilasi. Beruntung Angel berhasil menendang Goran dan kembali terjebak di dalam ventilasi. Lalu Goran mengutus Marco untuk masuk ke dalam ventilasi dan menewaskan Angel, sedangkan Angel yang sudah menguasai medan ventilasi udara berhasil mengoceh Marco bahkan menewaskannya. Kemudian Goran yang menyadari Marco telah tewas, segera mengambil bom asap dari mobilnya. Di mana bom asap itu mereka masukkan ke dalam setiap ventilasi udara agar Angel keluar dari tempat persembunyiannya. Dan momen itu dimanfaatkan Victor untuk menewaskan anak buahnya Goran di tengah kepulan asap. Hal itu Victor lakukan karena menganggap Goran telah berkhianat dan mengacak-ngacak tempat bisnisnya. Lalu Victor mengatakan kepada Goran bahwa Angel lah yang telah menewaskan anak buahnya. Sementara Angel berhasil kabur dari sana dengan loncat dari jendela. Victor dan Goran yang menyadari hal itu tentu saja mengejar Angel yang kabur ke arah hutan. Di tengah pelariannya tanpa sengaja Angel menemukan tempat di mana Victor membuang para gadis yang telah tewas. Kemudian Angel melanjutkan pelariannya yang tak lama ia mulai kelelahan disusul dengan datangnya Victor. Di sana Victor membujuk Angel dengan mengatakan dirinya tidak akan melukai Angel dan meminta membiarkan dirinya menolong Angel dari Goran, di mana Goran sudah pasti akan menewaskannya. Angel pun yang mendengarnya luluh dan memberikan pisau yang dipegangnya kepada Victor. Namun ternyata Victor malah melukai Angel karena telah menyebabkan bisnisnya berantakan. Kemudian Goran dan Joseph datang menodongkan senjatanya, yang membuat Victor menjadikan Angel sebagai tamengnya dan mengajak Goran untuk berdamai. Victor menawarkan sahamnya 25% untuk Goran, namun Goran menolaknya. Yang akhirnya Victor akan memberikan setengah sahamnya kepada Goran. Goran pun setuju dan mereka sepakat untuk meletakkan senjatanya. Situasi itu dimanfaatkan Angel untuk mengambil pisau dan menusuk kaki Victor, yang membuat Victor menembak Joseph tanpa sengaja. Dan Goran yang melihatnya tentu saja langsung menembak Victor. Sementara Angel berhasil kabur dari mereka hingga sampailah Angel di sebuah rumah warga sekitar.
Untungnya pemilik rumah baik hati dengan menolong Angel bahkan mengobati serta merawatnya. Singkat waktu, Angel tersadar dan tidak melihat keberadaan pemilik rumah yang tanpa sengaja Angel melihat foto Ivan bersama istrinya. Di mana artinya Angel ditolong oleh istrinya Ivan yang bernama Lexi. Dan saat ini Angel berada di rumah mereka bersamaan dengan Goran yang menelpon Lexi menceritakan semuanya. Walaupun Lexi telah merawat dan mengobati Angel, Angel pun tidak punya pilihan selain menewaskan Lexi lebih dulu. Disusul dengan Goran yang datang ke rumah Lexi. Namun Angel telah kabur dari sana menuju sebuah pabrik di dekatnya dan segera meminta pertolongan kepada karyawan pabrik di sana. Namun sayangnya mereka tidak dapat berbuat banyak setelah mengetahui kalau Goran yang mengejar Angel. Angel pun kembali kabur dengan masuk ke dalam cerobong asap pabrik yang untungnya diameter cerobongnya cukup leluasa untuk badannya yang kecil dan imut. Namun tidak dengan Goran yang mengejar Angel dengan masuk dalam cerobong itu, di mana badan Goran yang gede membuat dirinya sendiri terjebak di dalamnya. Angel yang melihat itu pun mendekatinya dan menyumpal mulut Goran, lalu meninggalkannya sendirian yang terjebak. Kemudian Angel berhasil keluar dari cerobong yang membawanya keluar dari pabrik. Lalu, Angel kembali berlari mencari pertolongan hingga akhirnya sampai ke sebuah rumah. Yang ternyata rumah itu adalah rumah Andrew, yaitu dokter yang waktu itu datang untuk mengobati Vanya dan film pun tamat. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.